Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Rembet. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang gerak parabola. Inti-inti yang akan kita bahas di materi ini adalah pengertian gerak parabola, rumus-rumus gerak parabola, dan cara penyelesaian gerak parabola. Pengertian gerak parabola. Gerak parabola atau gerak melengkung merupakan gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Gerak parabola adalah gabungan dari dua buah jenis gerakan, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB yang arahnya mendatar, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang arahnya vertikal. Untuk mempermudah mempelajari gerak parabola dari benda dilempar dengan sudut tertentu, maka diperlukan koordinat salib sumbu X dan Y yang diletakkan pada titik penembakan sehingga sumbu X membentuk sudut evaluasi sebesar A titik kecepatan awal seperti yang ada pada gambar. Rumus gerak parabola. Gerak sepanjang sumbu X berupa gerak lurus beraturan atau GLB karena benda ditembakkan dengan sudut evaluasi terhadap horizontal dengan kecepatan awal, maka persamaan gerak sepanjang sumbu X menjadi seperti yang ada pada gambar. Keterangan, VO adalah kecepatan awal, Vx adalah kecepatan ke X adalah jarak, dan A adalah sudut evaluasi. Gerak sepanjang sumbu Y berupa gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan perambatan sebesar gravitasi bumi. Persamaan gerak sepanjang sumbu Y menjadi seperti yang ada pada gambar. Keterangan, Y adalah jarak, A adalah percepatan, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan T adalah waktu. Selanjutnya, kecepatan benda selama dalam lintasan parabola berbentuk kecepatan resultan yang besarnya ditentukan dengan rumus VR sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Untuk mengetahui bentuk persamaan dari lintasan parabola digunakan cara X sama dengan VO cos A T, T sama dengan X per VO cos A. Selanjutnya, perumusan tinggi maksimum. Suatu benda yang ditembakkan sampai titik tertinggi dari lintasannya, maka syaratnya Vy sama dengan 0. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dirumuskan sebagai berikut. Ty max sama dengan VO sin A per G. Keterangan Ty max adalah waktu tinggi maksimum. Selanjutnya, jika perumusan Ty max dimasukkan ke perumusan Y sama dengan VO sin A T kurang 1/2 GT kuadrat, maka diperoleh perumusan tinggi maksimum sebagai berikut. H max sama dengan VO kuadrat sin kuadrat A per 2G. Keterangan H max adalah tinggi maksimum. Selanjutnya, perumusan jarak tembak maksimum. Supaya benda dapat mencapai jarak tembak sejauh-jauhnya, maka syaratnya Y sama dengan 0. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tembakan maksimum adalah Tx max sama dengan 2 VO sin A per G. Keterangan Tx max adalah waktu untuk mencapai jauh tembakan maksimum atau lamanya benda di udara. Selanjutnya, dengan memasukkan harga Tx max ke persamaan F sama dengan VO cos AT, maka diperoleh persamaan untuk jarak jauh tembakan maksimum sebesar X max sama dengan VO kuadrat per G sin 2A. Keterangan X max adalah jauh tembakan maksimum. Cara penyelesaian gerak parabola. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut evaluasi 30 derajat dan kecepatan awal 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan A. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi, B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai, C. Lamanya peluru di udara, D. Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Penyelesaian diketahui A sama dengan 30 derajat, VO sama dengan 60 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya A. T max-nya, B. H max-nya, C. Tx max-nya, dan D. X max-nya. Yang A kita pakai rumus T max yaitu VO sin A per G sama dengan 60 sin 30 derajat per 10 sama dengan 61/2 per 10 sama dengan 30 per 10, hasilnya adalah 3 sekon. Yang B kita pakai rumus H max yaitu VO kuadrat sin kuadrat A per 2G sama dengan 60 kuadrat sin kuadrat 30 derajat
per 2 kali 10 sama dengan 3601 per 2 kuadrat per 20 sama dengan 3601 per 4 per 20 sama dengan 900 per 20, hasilnya adalah 45 meter. Yang C kita pakai rumus Tx max, yaitu 2 Ty max sama dengan 2 kali 3, hasilnya adalah 6 sekon. D kita pakai rumus X max, yaitu VO kuadrat per G sin 2A sama dengan 60 kuadrat per 10 sin 2 kali 30 derajat sama dengan 3600 per 10 sin 60 sama dengan 3600 kali 1 per 2 akar 3. Hasilnya adalah 180 akar 3 meter. Kita masuk dalam pembahasan materi kedua, yaitu tentang gerak melingkar. Inti-inti yang akan kita bahas di materi ini: pengertian gerak melingkar, jenis dan rumus gerak melingkar, dan cara penyelesaian gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Faktor yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar adalah faktor gaya. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Di pembahasan ini kita juga akan mengenal tentang istilah lainnya seperti frekuensi, periode, kecepatan linear, percepatan sudut, perpindahan sudut, dan kecepatan sudut. Lebih jelasnya kita bisa lihat pengertiannya di bawah ini. Frekuensi adalah banyak putaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial adalah hubungan panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Percepatan sudut adalah laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Perpindahan sudut adalah sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Jenis dan rumus gerak melingkar. Tahukah kamu kalau gerak melingkar itu terdiri dari 2 jenis, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ilustrasi A adalah gerak melingkar beraturan dan ilustrasi B adalah gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB. GMB adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut tetap, dengan kata lain berarti percepatan sudutnya 0. Hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel. Oh ya, percepatan di sini disebut dengan percepatan sentripetal yang fungsinya adalah mengubah arah kecepatan linearnya tapi tidak mengubah besarannya. Kita bisa lihat rumus percepatan sentripetal seperti yang ada pada gambar. Keterangan AS adalah percepatan sentripetal, V adalah kecepatan linear atau tangensial, R adalah jari-jari lintasan, W adalah kecepatan sudut. Selanjutnya, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. GMBB adalah gerakan dari suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah, namun percepatan sudutnya tetap. Pada GMBB, kecepatan tersebut akan meningkat apabila searah dengan percepatannya. Sebaliknya, kecepatan akan menurun ketika berlawanan dengan perubahan percepatannya. Kalau pada GMB percepatan dinamakan sentripetal, lain halnya dengan GMBB yang percepatannya dinamakan dengan percepatan tangensial. Pada percepatan tersebut terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Arahnya bisa sama atau berlawanan dengan arah kecepatan linear. Begini persamaan percepatan tangensial. AT sama dengan A titik R. Secara sistematis, kita bisa lihat persamaan GMBB seperti yang ada pada gambar. Keterangan 0 adalah besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh, WT adalah kecepatan sudut akhir, WO adalah kecepatan sudut awal, A adalah percepatan sudut, dan T adalah waktu tempuh. Cara penyelesaian gerak melingkar. Contoh soal pertama, sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 rad per S2. Jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut benda setelah 2 sekon dan sudut tempuh setelah 5 sekon. Penyelesaian diketahui A sama dengan 2 rad per S kuadrat, WO sama dengan 0, dan T sama dengan 5 sekon. A kita pakai rumus WT yaitu WO plus AT, sehingga WT sama dengan 0, plus 2 kali 5 hasilnya adalah 10 rad per S. B kita pakai rumus WOT
plus 1/2 AT kuadrat. Sehingga perpindahan sudutnya adalah 0 kali 5 plus 1/2 kali 2 kali 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan kecepatan sudut roda kedua. Penyelesaian V1 sama dengan V2. W1 sama dengan W2 R2. Sehingga 120 dikalikan 20 sama dengan W2 kali 10. Sehingga hasil W2 adalah 240 rad per S. Sekian pembahasan materi tentang gerak parabola dan gerak melingkar dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.